Halo, perkenalkan nama saya Robidio Justisya dari Universitas Pendidikan Indonesia, Fakultas Pendidikan, Teknologi dan Kejuruan, dari program studi Teknik Sipil. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai dinamika Pancasila di era revolusi industri 4.0, guna memenuhi tugas mata kuliah pendidikan Pancasila yang diampu oleh Ibu Sri Wahyuni Tanzil, SPD, MPD. Pancasila bukanlah hal yang asing di telinga kita, bangsa Indonesia. Dikenal sebagai dasar negara sekaligus pedoman hidup bangsa Indonesia. Pancasila adalah ideologi unik yang hanya dimiliki oleh NKRI. Terbentuk karena adanya perjuangan para pahlawan dan tetap utuh karena persatuan yang kita jaga. Pancasila berisikan nilai-nilai luhur yang sejatinya merupakan cita-cita serta alat pemersatu bangsa kita, bangsa Indonesia. Namun, seperti yang kita tahu, dinamika Pancasila sebagai dasar negara bangsa Indonesia mengalami pasang surut dalam pelaksanaannya. Di samping keberagaman yang sangat masif di Nusantara, perkembangan zaman pun menjadi faktor yang mempengaruhi peran dan kedudukan Pancasila. Penerapan Pancasila pada tiap periode kepemerintahan pun berubah beriringan dengan bergantinya sistem dan kebijakan kepemerintahan itu sendiri. Adanya pergantian perundang-undangan menjadi bukti nyata bahwa sistem yang diberlakukan tiap masanya berubah dengan cukup drastis. Transisi yang terjadi tiap masanya ternyata tidak selalu berdampak baik. Bahkan, kerap kali menimbulkan problematika yang baru. Kasus-kasus yang mungkin sering kita dengar adalah peristiwa G30 SPKI, yang juga salah satu sejarah kelam yang ada di NKRI. Selain itu, ada juga krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998. Kejadian ini merupakan momen menyedihkan bagi dunia politik dan ekonomi Indonesia, di mana nilai mata uang rupiah anjlok dan kondisi perekonomian bangsa menjadi morat-marit. Namun, akhirnya Presiden Soeharto mundur dari jabatannya, kemudian digantikan Baharudin Yusuf Habibie sebagai presiden. Masalah krisis moneter mereda dan masa reformasi pun perlahan-lahan dimulai. Dalam masa pemerintahannya, B.J. Habibie berusaha membenahi sistem ekonomi, politik, dan hukum. Sejak masa reformasi, penerapan Pancasila sebagai ideologi bangsa terus digaungkan hingga saat ini. Bahkan, upaya penggantian ideologi Pancasila dengan ideologi lainnya pun sudah mulai berkurang. Namun, dengan adanya reformasi bukan berarti perjuangan mempertahankan persatuan telah usai. Bahkan tantangan dan rintangan terus bermunculan, baik berasal dari faktor internal maupun eksternal, dari bangsa ini sendiri maupun dari luar negeri. Globalisasi dan interaksi antar belahan dunia pun menjadi hal yang patut diwaspadai dalam hal ini. Ya, disinilah peran warga negara diperlukan untuk mempertahankan keutuhan NKRI, guna menghadapi dinamika tantangan dalam membumikan ideologi Pancasila. Maka, perluasan dan pendalaman nilai-nilai Pancasila perlu dilakukan dengan optimal. Pemanfaatan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan pada revolusi industri 4.0 menjadi pondasi yang kokoh untuk mematangkan kedudukan Pancasila di NKRI, khususnya bagi warga negara itu sendiri. Walau banyaknya tantangan yang menanti, namun hal ini tidak boleh menyurutkan semangat kita untuk menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita kembalikan nama Pancasila agar ideologi ini menjadi ideologi yang kita banggakan. Terima kasih.